Yang teman-teman riset ini semuanya itu apa namanya perusahaannya siapa aja nih yang apa namanya cabang pohonnya yang dapat satu main ID gitu. Nah, jadi sebenarnya di atas main ID itu juga ada banyak. Tadi Bang Owe udah nyebutin ada Freeport Indonesia juga atau PT FI. Nah, tapi di besarnya itu ada namanya Tobacom Del Mandiri. Tobacom Del Mandiri. Dan itu merupakan anak perusahaannya Toba Sejahtera Group. Toba itu kan di Sumatera Utara. Ini nyebrang ke Papua ya? Iya. Sumatera Utara nyebrang ke Papua. Oke, nanti kita bahas. Nah, jadi si Tobacom Del Mandiri ini direkturnya adalah Purnawirawan TNI. Namanya Paulus Prananto. Kita tahu juga bahwa Toba Sejahtera Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita. Siapa? Namanya adalah Luhut Binsar Panjaitan. LBP, The Lord. Lord Luhut. Gitu. Okay. Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini. Nah, selain itu, selain Toba Sejahtera Group tadi, ada juga PT Antam. Dan di PT Antam itu juga ada beberapa komisaris. Nah, tapi yang menarik di sini, PT FI itu sekarang komisarisnya juga ditempati oleh Kepala BSSN, yaitu Pak Hinsa Siburian. Bekas Pangdam Cendrawasih. Jadi di tahun 2015 sampai 2017 berarti nggak percuma dia jadi Pangdam Cendrawasih ya? Betul, dia ternyata sudah menabung. Iya. Sampai akhirnya jadi komisaris hari ini. Jadi Main ID itu sahamnya diisi atau sejajar? Diisi oleh si Toba Group? Iya, Toba Group, ada Main ID, ada Madinah Kurotain. Siapa tuh? Itu bawah-bawahnya lagi, cabang-cabangnya lagi. Jadi dari Toba Sejahtera Group ke bawah itu. Jadi Toba ada berapa perusahaan dan mereka ini yang masuk ke Main ID? Betul. Oke. Di laporan yang teman-teman susun itu kan ada nama-nama purnawirawan Jenderal TNI Angkatan Darat. Betul. Yang beberapa juga dari elit Kopassus. Oke. Di setiap perusahaan itu ada siapa aja? Nah, tadi ada si Paulus Prananto. Lalu ada Hinsa. Dan Hinsa Siburian. Lalu ada Lord Luhut, Hinsa, Lord Luhut, dan Paulus Prananto. Tapi ada beberapa lagi yang berasal dari purnawirawan polisi, TNI, ada banyak. Oh, dari polisi juga ada? Ada, dari polisi ada. Dan mereka masih menjabat di posisi-posisi publik hari ini? Betul. 3 diantaranya, Hinsa, Luhut, itu sama Prananto, itu Paulus Prananto masih. Dan ada beberapa diantaranya lagi yang masih jadi Dewan Penasihat BIN, kayak Muhammad Munir. Terus dia ada anggota Dewan Penasehat BIN? Yes. Dia di perusahaan juga? Di perusahaan Main ID. Di Main ID juga? Iya. Terus apa lagi? Nah, di Antam juga ada beberapa purnawirawan. Salah satunya ada, saya contekan dulu ya, namanya soalnya banyak orang Batak ternyata, Bang. Karena ini harus precise. Presisi, kalau kata Palestina harus presisi. Iya, jadi di Antam itu ada TNI Agus Surya Bakti, purnawirawan TNI. Terus ada Agus Surya Bakti. Terus ada juga Komisaris Jenderal Polisi Bambang Sunarwibowo di Antam. Jadi sebenarnya di Antam itu rata-rata ya diisi oleh purnawirawan komisarisnya. Nah, selain itu juga ada Muhammad Munir dan purnawirawan TNI Doni Munardo. Gitu. Selain Hinsa, Luhut. Dulu di BNPB. Iya. Kalau satu lagi tadi? Satu lagi ada Hinsa, Doni Munardo, dan Muhammad Munir. Bukan Munir Kontras ya. Bukan, Muhammad Samsul Munir bukan. Jadi ini ada pejabat tinggi di TNI maupun di Polri yang duduk sebagai komisaris-komisaris di perusahaan-perusahaan yang dapat secara bersama-sama menjadi pemilik konsesi untuk mengolah tambang emas di Intan Jaya. Iya. Dan lucunya juga, Bang, dari orang-orang yang ada di sini, di circle ini, mereka juga yang jadi tim pemenangannya Jokowi di tahun 2015. Ya, kalau Lord Luhut kita jelas. Nah, yang lainnya juga
atau dikatakan Bravo 5. Oke, siapa aja tuh? Nah itu tadi yang disebutin semuanya masuk. Oke. Jadi mantan-mantan Kopassus, purnawirawan jenderal polisi, itu semua masuk ke dalam Bravo 5. Apakah itu ada hubungan hadiah? Karena lu udah menangin gua kasih ini gunung emas. Bisa jadi. Atau Biarlah sebenarnya itu jadi sumber dananya Jokowi, Oke. pemenangan Jokowi. Oke, penting juga ya bayangin ya. Jadi masyarakat di Intan Jaya itu dikirimin tentara sama polisi, yang level prajurit ada di sana operasi. Sementara jenderal-jenderal atau purnawirawan itu mengambil keuntungan atas dengan dalam bentuk mendapat konsesi untuk mengeksploitasi gunung emas tadi itu. Sementara tadi kalau menurut OI kan jelas ya beberapa kelompok muda, anak-anak muda di sana itu menolak. Tapi kelompok muda juga dituduh sebagai KKB juga. Betul. Ya? Iya. Oke. Ada lagi dari laporan itu yang menarik? Nah sebenarnya dari bisnis militer ini